Saya kuliah itu justru besarnya di lagu Stinky. Jangankan dipelesetin, dibajak juga kita seneng waktu itu. Iya. Jadi dulu Om Sule, saya ngeband itu justru dianggap salah jalan sama keluarga. Jadi hanya bisa tahu informasi sangat ini tersanjung sekali ya. Hanya bisa di situ ya, gitu. okay. Seperti itu. Hiji, dua, tilu, der. Pasya Ungu. Wah, Sule. Terima kasih sudah hadir di Sulpod ini. Sama-sama. Banyak banget permintaan. Gimana kalau Sule ngobrol sama Pasya Ungu? Nah, gitu. Nah. Om Pasya ini lahir di Palu, nggak sakit? Lahirnya di Donggala. Oh, Donggala. Donggala itu Om Sule kira-kira kalau secara waktu kurang lebih 25 menit dari kota Palu. Betul. 25 menit dari kota Palu. Dari kota Palu. Artinya dari Kabupaten Donggala. Tapi masih Palu dong. Dulunya Palu itu bagian daripada Donggala. Oh. Jadi dulu ibu kota Sulawesi Tengah tuh Donggala. Donggala. Gitu. Berarti berapa lama hidup di Donggala waktu itu? Di Donggala 81 udah pindah. Saya umur 2 tahun, 81 udah pindah ke kota Palu waktu itu. Kota Palu pindah. Bokap kan dulu berdagang. Berniaga. Jadi ya gitu keluar. Terus berorganisasi. Ya udah sampai seterusnya sampai lulus SMA di Palu. Oke. Tapi berorganisasi itu Om Pasya dari dulu ya? Dari zaman sekolah? Dari zaman sekolah udah ya organisasi sekolah. Ya, tapi kelihatan ada basic gitu. Dalam hal memimpin sesuatu hal. Iya. Berarti Ungu gitu. Juga yang memimpin Om Pasya ya? Kalau secara umum kan orang bilang leader itu kan vokalis. Betul. Ya. Tapi sebenarnya di Ungu tuh nggak gitu sih. Di Ungu itu kita sama-sama semuanya. Sama-sama ya. Ya kalau secara usia memang yang paling kita sebut yang paling senior di Ungu itu ya Maki. Maki itu lahir tahun 71. Berarti untung makinya sekali ya. Kalau dua jadi maki-maki. Ya. Bener. Tapi dia orangnya suka maki-maki nggak? Enggak. Justru Mas Maki itu paling bijak. Oke. Nah awalnya terbentuk Ungu itu Om Sule sebenarnya sudah ada dari tahun 96. 96? Justru saya masih kelas 3 SMA, Ungu tuh udah ada, saya masih sekolah. Itu pas muncul-munculnya lagu Stinky mungkinkah ya 96 tuh? Benar banget, 97. Iya, saya juga masih SMA. Iya kan, Stinky 97. Iya. Nah, saya kuliah itu justru besarnya di lagu Stinky. Oh gitu. Maksud orang jadi kenal saya tuh gara-gara lagu Stinky. Karena waktu ospek kan saya sering banget dihukum. Nah, dihukum itu disuruh milih mau push up, mau lari keliling kampus atau mau nyanyi. Nyanyi aja lah. Yang paling ngetop waktu itu lagunya Mungkinkah. Andre gaya ya ternyata ya. Gitu. Itu fakta tuh, itu gak bisa dibohongin. Nah, dari situ tapi ada keturunan dari atas bisa nyanyi. Oh, bokap nyokap suka nyanyi. Suka nyanyi, tapi tidak sampai ke industri kayak saya gini. Seneng aja nyanyi. Jadi bokap itu untuk di Palu ya Om Sule, dia itu sudah terkenal sebagai organisatoris, terkenal sebagai seniman, terkenal sebagai olahragawan golfer juga beliau. Jadi dia semua ada di lingkungan semua lingkungan masyarakat dia ada. Darah seni berarti seninya dari situ. Udah mengalir ya. Dari situ. Akhirnya bikin lagu band Ungu. Bikinlah band Ungu. Nah, Ungu itu sendiri Om Sule, sedikit saya jelasin, nggak sengaja juga. Saya nganterin teman latihan. Kalau Mas Om Sule tahu dulu kayak band Gerby, band skate gitu-gitu, zaman dulu 90-an. Saya dulu nganterin mereka latihan di Odyssey Studio di Tebet. Nah, malam itu Ungu lagi latihan dengan formasi yang lama. Tapi tanpa vokalis. Karena vokalisnya ceritanya udah cabut. Berarti Ungu udah ada? Ungu udah ada, saya baru masuk. 99. Karena memang saya kan kuliah di Jakarta. Nah, singkat cerita, malam itu audisi dan malam itu juga langsung diterima. Tapi masih dengan formasi yang lama ya. Belum ada Enda, belum ada Onci, belum ada Roman. Iya. Masih saya Maki, terus ada yang namanya Eki, ada yang namanya Jerome pemain drum, Gets yang main keyboard. Akhirnya diterima. Diterima terus ya udah, terus saya bilang sama Maki, Mak, gue mau ngeband tapi jangan band-bandan dong. Maksudnya gue pengen punya album, punya impian lah. Ada lagu. Kata Maki, udah lo tenang aja, ini kita juga band serius. Oke, ya udah. Pada waktu itu belum sempat nyiptain lagu. Udah ada lagunya Ungu. Udah ada lagu. Udah ada lagunya Ungu, ya saya tinggal nyanyiin lagu Ungu aja. Tinggal nyanyiin lagu Ungu. Tapi kesininya akhirnya kan menciptakan lagu. Akhirnya menciptakan lagu juga setelah beralbum-album baru. Gitu. Multi talent berarti. Nyanyi. Alhamdulillah, ya kan. Dari situ Om Sule kita bisa ngasih rezeki lah ya kan buat anak-anak, buat istri gitu. Akhirnya meledak lah. Ungu tuh meledak. Ungu. Itu album ketiga Om Sule. Yang meledak tuh album ketiga. Album pertama tuh biasa aja, tapi secara popularity lumayan. Kan waktu itu kan nempelnya sama sinetron ABG waktu itu. Sinetron ABG di RCTI.
Jadi entah karena lagunya, entah karena sinetronnya, dua-duanya naik. Oke. Sinetronnya naik, soundtracknya juga naik lagu kita. Kumalayang bagaikan itu 2002. Oh iya ya. Nah, jadi kayak dulu masih ada Pak Wabuk di Bandung Barat, Hengki, ada Mas Ayu, ada Ratu Felisa, ada banyak lah dulu pemain-pemain ABG itu. Nah termasuk kita, Ungu. Jadi dari aspek soundtracknya juga naik, sinetron juga waktu itu meledak lah pada saat itu. Band Ungunya juga meledak. Alhamdulillah. juga, Jadi ya kan? jadi orang nggak hafal judul lagunya. Judul lagunya kan Bayang Semu tuh ceritanya. Iya, lagu itu Kumalay. Orang cuma bilang lagu ABG dong. Lagu sinetronnya maksudnya gitu loh. Ya udah kita udah tahu lagu ABG, ya udah berarti lagu ini mereka request. Pas tahu-taunya Ungu tuh di album ketiga malahan. Artinya sudah dapat rezeki alhamdulillah itu di album ketiga. Baru dibilang meledak itu album ketiga demi waktu. Yang benar-benar Ungu itu. 2005 akhir kita rilis, tapi baru 2006 baru betul-betul ngerasain. Andai ku tahu itu ya. Itu religinya sama di 2006 kan 2006 juga kan itu. Yang itu popnya kan yang maafkan aku itu. Wah, itu populer. Itu. Jadi waktu itu Om Sule alhamdulillah popnya meledak, religinya meledak juga. Iya. Gitu. Dan kalau grup band atau lagu apapun yang meledak itu pasti akan dilakukan oleh orang-orang komedi. Oh gitu, maksudnya disketsain gitu ya? Iya, karena orang kan udah tahu lagu itu, tapi dibikin sesuatu hal itu berarti lagu udah meledak. Oh gitu ya? Iya, jadi lucu lah ya misalnya. Betul, kayak dulu lagu Andai ku tahu di pinggir kali tek tertawa gitu kan. Atau kan bikin Andai ku tahu ajalku akan tiba, ku akan memohon Tuhan tolong panggilkan ambulan. Kayak gitu lah. Itu lagu banyak. Sama kayak dulu Hampa Hatiku, pernahkah kau merasa? Pernah. Padahal nggak ada kayak gitu-gitu. Iya, ada kalau di Bandung gini nih lucu. Pernahkah kau merasa katingang meja? Iya. Banyak lah waktu itu lah, banyak lah. Tapi pasti seorang vokalis atau seorang band yang diplesetin begitu merasa tersinggung atau enggak lah, seneng lah kita. Malah seneng ya. Karena jangankan diplesetin, dibajak juga kita seneng waktu itu. Iya. Karena ternyata Om Sule, alat ukur band itu ngetop apa enggak, lu dibajak apa enggak? Bajakannya laku. Kalau bajakannya aja laku, berarti itunya juga udah alhamdulillah. Pasti terkenal ya. Terkenal. Jadi kita dulu malah, ini maksudnya saya cerita sedikit ya. Kita malah, saya tuh kadang-kadang suka ke lapak tuh, lapak bajakan tuh suka pura-pura melipir pengen tahu ada CD kita nggak di situ dibajak, ada lagu kita nggak diputar, kayak gitu, sampai kayak gitu loh. Tapi hati gimana? Ada seneng, ada duka, ada lara atau gimana? Waktu itu nggak kepikiran rugi atau apa, tapi kita seneng aja. Lagu kita diputar di lapak, yang denger kan banyak. Dulu kan di pinggir-pinggir pasar, mall gitu-gitu kan. Dan gitu. Cuman di Indonesia sampai ke Malaysia, Brunei juga. Alhamdulillah kan? Kita sih sampai Australia, sampai di kalau kita bicara konsernya sudah sampai bahkan Belanda. Udah. Ya saya sempat gini, saudara saya kan di Brunei waktu itu. Terus dia lagi dengerin lagunya Ungu. Aku bilang, "Kamu bawa CD dulu masih kaset CD?" Iya, kaset CD. CD. Enggak, di sini banyak bajakannya. Emang. Oh, maksudnya saudara sama Sultan? Apa ya? Sultan Brunei? Iya, kebetulan. Kan Sultan. Beda huruf doang. Suletam sama Sultan ya? Sultan ini Sultan gitu. Akhirnya meledak lah ya Ungu itu ya. Alhamdulillah. Terus tiba-tiba dengan mengejutkan, Ungu agak sedikit berkurang gitu kan. Berkurang karena Om Pasya waktu itu mencalonkan jadi. Iya, artinya waktu itu memang wakil apa wali kota? Wakil wali kota waktu itu. Oke. Saya sempat jadi PLT wali kota 3 bulan Om Sule karena pilkada kemarin. Persoalan politik memang sesuatu yang tidak saya rencanakan. Om Sule. Walaupun keluarga saya sebenarnya keluarga politisi juga. Jadi dulu Om Sule, saya ngeband itu justru dianggap salah jalan sama keluarga. Karena bapak saya tadi organisatoris, dia seniman aja, nggak kepikiran bahwa Pasya akan jadi artis, nggak kepikiran. Jadi waktu saya ngeband dulu tuh, mungkin orang tua berpikir ini anak apa bener gak sih? Nggak, mimpi lah dari Donggala, ini istilahnya dari kota antah berantah, ya kan orang bahkan hampir nggak tahu apa itu Donggala, di mana kota Palu dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada nama Pasya, nama aslinya Sigit Purnomo, jadi artis, boleh dikatakan salah satu vokalis terbaik di Indonesia, kok bisa katanya gitu pada saat itu. Nah, saya dulu dianggap salah jalan. Apa iya nih anak gue kayak gitu? Tidak sesuai harapan orang tua. Nah, ini ada korelasinya dengan saya bilang tadi politik. Begitu saya kembali ke politik, masyarakat yang tahu saya Pasya Ungu menganggap ini Pasya ngapain berpolitik. Padahal keluarga saya sudah keluarga politisi. Bahkan adik kakak saya sudah jadi anggota DPR sebelum saya jadi wakil wali kota. Betul. Gitu. Berarti ada kesinambungannya ya. Ada korelasinya. Korelasinya. Ada korelasinya, ada hubungannya.
turunan darahnya politiknya betul. Udah ada dari keluarga. Bapak saya itu pemegang mandat partai. Setiap partai baru yang masuk ke Kota Palu pasti itu bapak saya pemegang mandat. Cocok gitu. Berarti kalau jadi wakil wali kota cocok. Udah ada darahnya. Alhamdulillah. Kemarin udah beres Om Sule. Paripurna 5 tahun kita jalanin. Udah gitu. Alhamdulillah ya. Tidak ada satu hal apapun. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada yang tersisa yang kurang baik gitu. Betul, amin. Nah kedepannya apakah akan kembali lagi ke Pasya Ungu atau? Ya hari ini saya tetap Pasya Ungu dari tetap ya. Di Wawali pun saya tetap Pasya Ungu. Cuman memang intensitas kerja kita tidak seperti dulu lagi. Kebetulan juga ada pandemi, ya kan? Nggak bisa manggung lah sih. Ya udah, akhirnya kita sifatnya lebih lebih administratif aja kerja-kerjanya gitu kan. Terus lebih banyak online, lebih banyak digital gitu. Betul. Tapi Ungu tuh tetap jalan ya. Ungu jalan. Ada maksudnya pembuatan lagi single-single atau album? Om Sule, saya ini pertama kali saya ngomong di podcast bahwa Ungu akan keluar album 8 lagu. Di antara 8 lagu itu akan ada 1 single religi. Di situ kita akan berduet dengan Neng Lesti Kejora. Wow. Judul lagunya itu Bismillah Cinta. Insya Allah itu juga akan menjadi soundtrack dari salah satu sinetron di di Indosiar. Ini baru dibuka di sini. Baru di sini, nggak ada. Luar biasa. Gitu. Mungkin nanti kalau saya diundang di podcast lain saya nggak akan ngomong ini. Jadi hanya bisa tahu informasi sangat tersanjung sekali ya. Hanya bisa di situ. Ya, gitu, seperti itu. Jadi yang spesial di album kita nanti Om Sule karena kerinduan, karena banyak pertanyaan dari teman-teman fansnya Ungu gitu kan, kita kasih bonus langsung 2 lagu rilisnya. Oke. Gitu loh. Jadi berarti ini berjalan lagi lah secara berjalan ya. Betul. Nah kembali lagi ke politik ini, kan ini sudah beres ya masa selesai. Mandat kerja. Betul. Nah apakah untuk kedepannya masih tetap di dunia politik? Secara kaderisasi partai, kami hari ini masih selaku pekerja partai. Kami masih kader. Masih kader. Artinya masih ada tugas-tugas kerja politik dari aspek kepartaian yang harus kami kerjakan. Tapi di luar itu partai juga tidak berusaha untuk menghentikan kerja-kerja kita di industri hiburan gitu. Bareng sama Denny Cagur ya. Sama Kang Denny. Luar biasa sekali. Kang Denny, gimana sih perasaannya? Kalau saya jujur saya di dunia politik buta lah gitu, nggak tahu tentang hal politik ya, cuman bisa nonton di TV. Perasaannya gimana ketika udah terjun di dunia politik dari seorang pemain band walaupun ada keturunan darah dari keluarga? Pada prinsipnya kan sebenarnya Om Sule, politik ini kan dari kata polite ya, itu kemasyarakatan, bermasyarakat. Semua sisi sendi-sendi kehidupan kita hari ini tidak lepas daripada kebijakan-kebijakan politik atau kerja-kerja politik gitu. Nah, saya singkat bahwa di saat kita punya keinginan, di saat kita punya harapan atau kita punya mimpi tentang bagaimana pola kehidupan yang kita jalani hari ini, baik dari kehidupan sehari-hari, baik dari kerjaan kita dan lain sebagainya. Ya kita harus terjun ke dalam sistem itu. Meskipun kita di dalam sistem pun tidak bisa semuanya kita rubah, tidak bisa. Semua berproses karena kenapa? Di pemerintahan ini Om Sule tidak hanya eksekutif dalam hal ini pemerintah. Ada yang namanya legislatif, mitra kerja kita dalam hal ini parlemen DPR. Ada lagi namanya yudikatif, ini para APH, aparat penegak hukum. Semua ini bekerja sama untuk bagaimana memastikan bahwa masyarakat ini terlayani dengan baik dalam kehidupan sosial bermasyarakatnya, seperti itu Om Sule. Nah, kita ambil get involved lah namanya. Kita ambil peran di situ untuk itu tadi, untuk melakukan kerja-kerja. Saya kasih contoh yang paling sederhana. Untuk masyarakat lah ya. Untuk masyarakat. Ya. Saya sampaikan contoh ke Om Sule. Hari ini kita bisa hidup tenang. Om Sule bisa nge-podcast tenang, nggak ada gangguan apa. Itu kerja politik. Coba bayangin kalau perang. Benar. Mungkin Om Sule nggak sempat mau begini-begini, udah nggak sempat. Gitu. Sempet sih gini, cuman gelisah gitu. Gimana? Nggak nyaman. Ya, nah prinsip sejahtera itu kan nyaman. Betul. Sejahtera itu bukan masyarakat tiba-tiba jadi kaya raya semua, enggak Om Sule, tapi nyaman. Minimal menciptakan kedamaian. Itu kerja politik Om Sule. Memastikan bahwa masyarakat gua aman dan nyaman, bebas bekerja, bebas belanja, mau ngapain, mau beraktivitas semua bebas. Yang benar-benar kurang ditolongin. Tapi tetap dalam aturan. Gitu. Karena kita negara hukum. Luar gitu, biasa. Seperti itu Om Sule. Ilmu. Menarik ya. Ya, dan kayak Om Sule gini, minta maaf bukan karena saya di sini. Tipe kalau Om Sule ini sangat pas kalau ada di dalam lingkaran itu. Oh, aduh. Sangat pas kan. Loh, masyarakat ini seneng loh.
Masyarakat kan menghibur masyarakat itu juga bagian daripada menyejahterakan. Iya, betul. Iya loh. Betul. Orang yang tadinya sakit, Om Sule saya pernah mengunjungi rumah sakit umum daerah di Palu. Ada orang sakit saya kunjungin. Ya, terlepas itu percaya atau tidak, sehat Om Sule. Ngelihat kita aja sudah senang. Betul. Ada Pak Wakil Wali Kota Pasya. Iya. Wah, senang dikunjungin, senang. At least pada saat kita kunjungi itu dia punya semangat. Betul. Imunnya naik. Imunnya naik, bener. Kekebalan tubuhnya jadi kuat gitu karena ada. Itu penting Om Sule. Iya, gitu. Loh, di tentara saja Om Sule ada bagian kavaleri, ada bagian infanteri, ada bagian kesehatan. Semua punya. Di politik juga begitu, tidak boleh semuanya. Misalnya yang ekstrim, yang nyerang, yang defense, yang bertahan. Ada juga yang bagian menghibur. Di politik juga sama Om Sule. Pada intinya sama ya kan. Pola-polanya tuh sama. Harus ada yang menghibur. Karena cobain kalau politik tanpa seni, kaku. Betul. Nah, orang-orang kayak kita gini yang kemudian memberikan warna dalam perpolitikan Indonesia itu. Gitu loh Om Sule. Itu penting gitu. Keluarga lah sekarang ya. Anak-anak nih. Apakah mau ini harus ikut sama bapaknya nih, yang satu ke politik, yang satu ke seni, atau gimana? Ya, anak saya sih yang paling tua kan 17 tahun. Iya. Sikis ya. Dia udah kelihatan di seni ya? Dia udah main sinetron juga. Sinetron, alhamdulillah Sule udah dapat ruang lah yang bagus. Udah nyanyi juga. Terus ya saya sebagai bapak sih enggak pernah menentukan arah dalam konteks bahwa kau harus seperti bapak jadi penyanyi, enggak. Saya cuma selalu mengingatkan, tolong jangan sentuh yang namanya narkoba. Semua itu orang tua pasti begitu. Jangan. Even nyoba jangan. Terkecuali narkobanya narikin kolor bapak silakan ya. Kalau bapak nggak usah ditarik juga udah melorot gitu loh. Karena udah ada yang melorotin. Jadi anak tuh tergantung maunya. Terserah. Faktanya hari ini orang nanya, emang misalnya kayak Kisah tuh diajarin nyanyi? Enggak, saya nggak pernah ngajarin anak saya nyanyi. Memang bisa nyanyi aja. Persoalan kemudian dia jadikan bapaknya sebagai inspirasi, referensi, itu terserah dia gitu loh, gitu kan? Ya udah, terus Dewa juga suka nyanyi, Raja juga suka nyanyi gitu kan. Tapi kalau Dewa Saka Raja Kaila ini yang paling benar nyanyinya kayaknya Raja ya Bu, Raja gitu, paling keker. Wah, udah paling luar biasa lah. Ya pasti keker Raja namanya juga. Iya, namanya juga Raja, bener ya. Iya, pisang juga Raja paling mahal, pisang Raja ya. Ya kayak gitu kan. Harapannya nih apa nih Om? Harapan apa? Untuk Om Pasya kalau dalam untuk kehidupan, pekerjaan dan yang lain-lain. Kalau dalam hidup Om Sule, saya ini Om Sule walaupun orang bilang anak band, tapi saya tidak pernah lepas dari doa. Saya itu boleh di cross check ke istri saya, ke anak-anak saya. Malah kadang-kadang istri saya bilang doanya kepanjangan gitu loh. Benar, saya itu Om Sule dari buka mata sampai nutup mata nggak lepas dari doa. Selalu. Karena saya percaya dengan kekuatan doa. Mungkin sholat saya masih berantakan. Mungkin yang sifat-sifatnya wajib itu saya mungkin masih bisa disebut berantakan. Belum belum husuk lah gitu loh. Tapi doa itu penting. Doa saya nggak pernah lepas doa itu. Makanya saya merasa hidup saya hari ini alhamdulillah, terlepas dengan kurang lebihnya saya, paling tidak di mata Allah saya itu selalu dipagari dengan doa gitu loh Om Sule. Nah, saya cuma minta ya Allah jaga anak istri saya. Ya kan, dari orang-orang yang berniat tidak baik, orang yang hatinya katakanlah kurang gimana lah ke kita misalnya gitu. Apapun yang kurang baik jauhkan, saya bilang gitu. Jaga, berikan saya rezeki supaya anak-anak saya ini bisa sekolah yang baik, bisa ibadahnya juga baik, bisa nanti suatu hari nanti kelak dia juga bisa dapatkan sesuatu yang baik lah dari rezeki yang kami dapat gitu loh. Jangan minta muluk-muluk lah Om Sule. Ini sebentar lagi jangan-jangan setelah menjadi politisi akan menjadi Ustadz yang menyebarkan syiar, ya luar biasa. Gitu loh Om Sule. Ini senang sekali loh kita ngobrol. Sama Om Sule. Banyak ilmu yang kita dapat ya dari Om Pasya. Jangan lupa juga nih buat kawan-kawan semuanya, biar semangat Om Pasya dalam membuat konten, silakan subscribe sebanyak-banyaknya Pasya Adelia TV. Itu dia ya. Om Pasya terima kasih. Sama-sama Om Sule, thank you banget udah diundang ke sini. Tapi saya minta satu quote nih untuk pemirsa Sulpot semuanya, kira-kira quote apa nih yang bisa diambil nih? Ya, bahwa sesungguhnya dengan segala kurang lebihnya manusia, sedapat mungkin kita bisa menjadi penerang hati bagi hati-hati yang sedang kelam. Luar biasa. Gitu. Hiji, dua, tilu, rengse.